Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 siswa SMA yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2021. Mereka akan bertugas pada pengibaran dan penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2021 di Istana Merdeka. Ciumlah sang merah putih. Ciumlah sang merah putih dengan sepenuh hatimu. Agungkan dengan pikiranmu. Muliakan dengan tindakanmu. Hayati keagungannya. Tegakkan panjinya agar terus berkibar di bumi Nusantara. Bumi dan tanah airku Indonesia. Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Pemirsa, Kota Wisata Batu mempercepat vaksinasi bagi warganya dengan menggelar serbuan vaksinasi bersama TNI dan Polri. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menjelaskan warga yang ingin melakukan vaksinasi dapat mendaftar melalui RT dan RW. Sedangkan kegiatan vaksinasi sendiri akan dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal yang ada. Ini ada 300 peserta yang akan divaksin hari ini. Semua adalah pendaftar dari masyarakat melalui RT, RW, kelurahan, desa yang katanya sudah daftar sebulan yang lalu, yang hari ini di beberapa tempat ini dieksekusi. Hari ini sebanyak 1.500 vaksin yang disuntikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini setiap hari akan terus ada jadwal, ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa kolaborasi antara semua pihak, pemerintah dengan dunia usaha, pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dengan semua unsur yang memang terdampak terhadap pandemi. Kami melihat fasilitas publik, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian pusat-pusat perekonomian, kemudian bagaimana tempat ibadah, dan juga tempat-tempat lain yang memang menjadi titik-titik penyebaran, itu juga kami concern ke sana. Jadi kami melihat semua yang infrastruktur yang ada juga yang di Kota Batu. Ini adalah satu progres kemajuan yang sangat baik sekali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada warga Batu, dan bagi yang belum memenuhi aturan SOP prokes, saya himbau untuk bisa melakukannya, mentaatinya, karena itu baik untuk kesehatan diri sendiri dan lingkungan sangat penting. Sangat bagus, bisa membantu juga, Pak.
Jadi kan agak sulit kalau ke rumah sakit suruh ke ini dulu, kalau gini kan langsung enak. Harapannya supaya COVID segera hilang. Pemirsa, kondisi pembelajaran daring tidak menyurutkan aktivitas Unit Paduan Suara Mahasiswa PSMUB. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI dan Mahasiswa Baru tahun 2021, mereka menggandeng Marching Band UB, Home Band untuk penata musik, dan Forma PUB menggelar virtual choir. Kolaborasi ini merupakan upaya untuk saling memperkuat antar unit aktivitas mahasiswa UB selama masa pandemi agar tetap produktif dan kreatif. Jadi proyek kami ini memang tujuannya itu untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Sebenarnya konsepnya sama, konsepnya itu adalah virtual choir seperti biasa kami membuat. Cuman waktu itu kepikiran ini apa ya enaknya yang untuk bisa membuat karya ini jadi lebih wah gitu. Ini kan juga spesial untuk kemerdekaan RI, kapan lagi gitu. Sampai akhirnya kepikiran dengan satu lagu, jadi kalau mungkin ingat di Raja Brawijaya pada tahun 2019, itu PSM bersama Marching Band dan juga dengan seluruh mahasiswa baru kan membuat rekor muri yang perkusi oleh mahasiswa terbanyak. Nah itu kami mau bawakan lagi di tahun ini secara virtual, tapi tidak dengan perkusi mahasiswa. Jadi waktu itu kan memang sudah ada relasi sama Marching Band, sudah pernah bekerja sama, akhirnya bisa lebih mudah di bagian itu. Dan puji Tuhan ketika kami hubungi Marching Band juga setuju menghubungi untuk Ekalavia, seperti itu. Kemudian kami mikir lagi coba sekalian mengajak UKM lain untuk bisa berkolaborasi, karena mungkin UKM lain kan juga berusaha untuk produktif sepertinya. Nah, di sini kami juga berusaha ya cobalah kita bikin satu karya bareng yang hasilnya akan baik sekali seperti itu. Akhirnya setelah ada kerjasama dengan Ekalavia, kami mikir kerjasama dengan mana lagi. Akhirnya coba ke unit aktivitas band. Pandemi tidak lagi menghalangi UKM Pramuka UB untuk menggelar berbagai kegiatan. Memperingati Hari Pramuka tahun ini, Pramuka UB akan mengadakan upacara daring dan beberapa rangkaian kegiatan menuju ulang tahun Pramuka UB pada bulan September nanti. Berikut penuturan Ketua Rencana UB Pramuka. Kalau tahun ini itu kita juga berusaha buat bikin upacara, kita bikin seremoni. Nah, kalau tahun lalu itu upacara masih setengah offline gitu Kak, jadi ada teman-teman yang di Malang buat jadi petugas kayak gitu kayak di lapangan. Tapi di Zoom juga. Nah, kalau tahun ini bedanya kita full online semuanya. Gitu. Kita coba semuanya full online, terus juga kita ngundang ke berbagai
pengurus di gugus depan kita, kan gugus depan kita lengkap di Pramuka UB ini. Jadi kita ngundang dari unsur SD BSS, SMP BSS, sama SMA BSS gitu Kak. Dan upacaranya full online. Nah, kebetulan di kita itu untuk hari pramukanya aja itu upacara aja. Tapi kita sambung ke rangkaian untuk nyambung ke hari ulang tahunnya Pramuka UB. Jadi hari ulang tahun kita tuh 23 September. Kan rada deket nih Kak sama 14 Agustus. Jadi kita bikin satu rangkaian sampai nanti bulan September. Nah, rangkaiannya itu ada lomba untuk pramuka se-Indonesia. Itu lomba secara online juga, terus ada malam puncaknya di tanggal 23 September, terus ada ulang janji juga, ulang janji internal sih Kak, ini untuk Racana Brawijayanya aja, sama kita ada dialog alumni, itu forum kita untuk ngobrol-ngobrol sama alumni-alumni kita, gitu Kak, jadi kita bikin satu rangkaian. Kalau misalnya inget soal tantangan di saat ini tuh, aku jadi inget pas awal tahun 2020 itu kita agak kaget untuk keadaan ini ya Kak, yang tadi Kakak bilang pramuka yang awalnya lapangan-lapangan, terus kita sedikit dipaksa untuk harus mendigitalisasi semuanya gitu kan Kak. Awal-awalnya tuh kita sedikit bingung nih mau ngapain, mau jalan kemana. Tapi lama-kelamaan kita juga belajar ke instansi-instansi lain. Mereka mengadakan seminar, kita ikut ngadain seminar juga. Terus kita juga kan ada istilahnya kewajiban kita untuk masyarakat juga. Kita sedikit-sedikit mengadakan bakti sosial pada saat itu. Terus lebih ke mendigitalisasi aja sih Kak semuanya. Terus kita kayak menyesuaikan sama keadaan yang ada gitu. Terus karena kita nggak bisa nih kegiatan di lapang, jadi kita ngadainnya kegiatan-kegiatan secara online aja, dan kita tetap berusaha buat menjangkau semuanya. Nah, plusnya adalah kalau misalnya keadaan seperti ini, yang dulunya kita agak susah untuk mengadakan kegiatan se-Indonesia, itu kita sangat mudah untuk mengadakan kegiatan se-Indonesia, kayak lomba se-Indonesia, terus seminar se-Indonesia, itu kita lebih mudah. Pemirsa, menuju pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Brawijaya 2021, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Profesor Abdul Hakim dalam wawancara bersama tim Newspoint menyampaikan bahwa pelaksanaan PKKMB 2021 akan sepenuhnya dilakukan secara daring. Profesor Abdul Hakim berpesan kepada mahasiswa baru untuk banyak membaca referensi terkait dengan materi kuliah dan tidak mengandalkan hanya dari materi kuliah yang diberikan oleh dosen. Perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, berdasarkan peraturan Rektor Universitas Brawijaya yang mengatur tentang PKKMB, peserta PKKMB itu adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti PKKMB pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, mahasiswa baru yang sudah terdaftar atau mendaftar ulang sampai dengan tanggal 11 Agustus
tercatat sebanyak 15.085 mahasiswa. Dan mereka semua akan mengikuti upacara penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 17 Agustus 2021 nanti. Kemudian selanjutnya mereka akan mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB 2021 tanggal 18 dan tanggal 19 untuk tingkat universitas. Sedangkan untuk tingkat fakultas tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus. Yang kedua, usahakanlah sedapat mungkin mengikuti perkuliahan daring itu secara tertib. Dan yang terakhir, jangan pernah mengandalkan materi dari dosen saja. Karena dosen pun diingatkan untuk mengajar itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan diberi jatah 40 menit sampai 1 jam saja. Nah beda kan kalau kita luring. Kalau kita luring kita bisa berada di kelas bisa 2 jam. Bisa 2,5 jam kalau 3 SKS. Nah ini persoalannya. Nah karena itu pesan saya, bacalah buku teks sebanyak-banyaknya. Bacalah jurnal sebanyak-banyaknya. Aktiflah dalam kegiatan kemahasiswaan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Raja Brawijaya baru akan dimulai tanggal 17 Agustus 2021. Namun perhelatan besar tahunan penyambutan mahasiswa baru ini digunakan oleh oknum untuk menghimpun massa melalui grup WhatsApp dan Telegram secara ilegal yang mengatasnamakan pihak UB. Persoalan yang menjadi perhatian MUB ini disampaikan oleh Denius, Menko Pengembangan M tahun 2021. Bagi kamu maba UB 2021 harus waspada. Pasalnya, jelang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Raja Brawijaya muncul grup-grup WhatsApp dan Telegram ilegal. Pesan yang dikirim dalam grup yang mengatasnamakan pihak UB ini memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya melakukan investigasi dan menelusuri sumber grup ilegal tersebut. Awalnya ini panitia nggak ngeh ya Bu, nggak notice gitu, nggak tahu ternyata ada grup seperti ini gitu. Dan sebenarnya dari tahun ke tahun sebenarnya menurut saya grup ini udah ada dan memang karena saya baru menjadi bagian dari Raja Brawijaya tahun ini. Ya baru saya tahu ternyata ini termasuk masalah yang serius ini kok dibiarin terus. Bahaya nanti anak mama banyak kalau misalnya dapat informasi yang salah gitu. Grup ini adalah perkumpulan yang niat mereka katanya untuk membantu mengumpulkan seluruh maba dari Indonesia ya supaya mereka mendapatkan informasinya lebih cepat gitu dan punya tempat untuk mencari relasi atau mencari kawan atau mencari informasi lain-lainnya. Nah grup ini rata-rata banyak, ada yang di WA, ada yang di Telegram. Nah saya baru sadar ternyata teman-teman itu, maba itu banyak saling share di grup itu. Banyak nanya, grup ini ada nggak? Oh ya ada grup ini, ada grup fakultas ini, ada grup fakultas ini. Ternyata seluruh fakultas yang ada di UB itu udah dibuatin grupnya. Dan itu template-nya sama semua, fotonya sama semua, deskripsi di grupnya juga sama semua. Berarti bisa disimpulkan bahwa orangnya adalah satu koordinasi dari mereka. Dan ini nggak hanya terjadi di UB, ada di kampus yang lain juga, UGM, UNER, Undip, dan lain-lain, kampus-kampus besar yang lainnya. Nah, di luar dari itu ternyata ada grup lagi yang itu tulisannya adalah grup maba 1, grup maba 2 sampai 20. Itu satu koordinasi lagi. Ada lagi grup FIB, grup FT, grup FK, dan itu semuanya ada.
Dan setelah saya cari tahu ternyata yang membuat grup itu adalah bukan mahasiswa UB, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada koordinasi dengan EM. Kemudian yang ketiga, nggak ada perintah atau komunikasi sama panitia Raja Brawijaya juga, ataupun dengan BB fakultas masing-masing, itu nggak ada. Berarti saya bilang, wah ini ilegal nih. Tujuannya pasti ada tujuan yang lain nih, kenapa harus dibuat nih. Nah, setelah saya cari tahu ternyata di grup itu banyak banget grupnya, dan bisa dibilang puluhan, di atas 20, nyampe 30 grup. Itu hampir full semua isinya, dan konten-konten yang di-share itu biasanya awal-awalnya saya lihat ya masih berbentuk promosi baju atau jaket yang tulisannya Brawijaya. Jadi mereka jadi ini sebagai ladang bisnis. Itu yang pertama. Jadi ya mereka bakalan nyuri data, ya kan. Nyuri data kan termasuk nomor WA ya, Bu. Itu kan termasuk ngambil data ya. Dan mereka nge-PC, dan saya termasuk di PC, dikira saya maba. Dihubungi saya, selamat siang, selamat datang maba 2021. Kita ada merchandise Brawijaya nih. Ini harga ini. Itu saya di PC langsung, wah, ini kok berarti kemungkinan semua maba bakalan diginiin nih karena udah dapat database mabanya. Terus yang kedua, selain dari untuk bisnis, yang kedua adalah mereka gunain ini sebagai, memang saya lihat kemarin Bu, sebagai tempat untuk mempromosikan organisasi mereka. Ya organisasi ini kan organisasi internal kampus kan belum oprek ya Bu. Kita belum ada open recruitment karena nanti nunggu OH-nya dulu, open house-nya dulu. Mabanya resmi baru kita oprek. Nah, ternyata di luar itu ada beberapa organisasi luar yang itu memanfaatkan ini sebagai tempat untuk ya mencari anggota baru, mencari keluarga baru, mencari ya staff baru gitu. Mereka nge-share di sana, oke, kita ada oprek nih ya. Untuk organisasi ini nggak hanya terbatas organisasi kampus ini, banyak ya Bu, ya mungkin ya yang selain yang teman-teman kenal mungkin organisasi luar kampus seperti yang biasa-biasa itulah, tapi ada juga kayak komunitas, ada juga organisasi yang dari lembaga-lembaga lain yang itu nasional juga ada, ya ada juga volunteer gitu yang oprek mereka dan nyebarin poster mereka di sana, itu supaya lebih melebar gitu promosi mereka. Terus yang ketiga, ternyata di balik itu selain bisnis, selain untuk kaderisasi, yang ketiga adalah sebagai tempat untuk memperbanyak follower IG mereka. Jadi sebelum mereka mabanya masuk ke grup itu, mereka bakalan minta dulu untuk nge-follow IG dari punya mereka ini. Nah, sebenarnya sistem ini udah kuno banget ya. Jadi makin banyak nanti follower IG ini bakalan dijadiin tempat endorse. Dan grup akun IG mereka ini udah banyak banget. Tinggal ubah username aja nanti. Jadi apa gitu. Udah tinggal ngejual. Oke, yang mau endorse silakan, follower kita udah nyampe 2.000-an, udah nyampe 10.000-an nih. Ayo. Bagi mahasiswa baru UB 2021, informasi resmi tentang PKKMB Raja Brawijaya bisa didapat di website resmi rajabrawijaya.ub.ac.id dan sosial media official @raja_brawijaya. Pemirsa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya akan menggelar Lomba Debat Bahasa Indonesia Semalang Raya. Lomba debat ini mengusung tema dinamika optimalisasi perwujudan SDGs menuju Indonesia Emas 2045. Jadi latar belakang kita ngebuat lomba debat ini, pekan debat ini, sebenarnya karena kita tuh pengen dari UB ini bukan hanya sebagai tim yang cuman sekedar ikut-ikut lomba debat, tapi kita juga bisa memberikan sebuah wadah ataupun sebuah tempat khususnya untuk teman-teman mahasiswa ini tuh ada wadahnya untuk lomba debat gitu. Jadi kita gak cuman pengen sekedar anak-anak VIA nih ikut lomba debat, tapi kita juga pengen memberikan sebuah wadah untuk teman-teman baik di UB ataupun di teman-teman kampus sekitar Malang, wadah untuk lomba debat.
terkait outputnya lomba debat humanistik ini tuh apa nantinya gitu. Sebenarnya pasti yang pertama kita menyukseskan proker unggulannya dari periode kepengurusan humanistik tahun ini, yang mana salah satu proker yang diunggulkan itu adalah lomba debat bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu kita mengembangkan nih outputnya, kita ingin meningkatkan bagaimana mahasiswa itu mengasah critical thinking-nya, public speaking-nya pada saat mereka berhasil mengikuti lomba debat. Dan di sini kita juga ingin nih mencetak dari mahasiswa, sebenarnya kan dari awalnya kita hanya terfokus sama mahasiswa publik saja atau mahasiswa VIA. Jadi dari situ kita ingin mencetak nih bahwasanya mahasiswa VIA ini bisa mengembangkan pola pikir kritisnya, bagaimana mereka juga bisa mengembangkan public speaking-nya. Di situ juga menjadi output kita. Nah, yang ketiga ini kita ingin menjadikan bagaimana program kerja himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik ini bukan hanya dinikmati dari mahasiswa kalangan VIA saja atau kalangan publik saja, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, baik dari mahasiswa UB ataupun mahasiswa di luar kampus UB itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau dan juga berminat nih buat ngikutin lomba debat kita, pantengin terus di sosial media kita di Instagram @pdh2021. Buat sistematika, buat urutan timeline-nya mungkin ya Kak, timeline-nya tentang acara ini. Nanti setelah pendaftaran dan juga pengumpulan esai ini, mereka bakal dipilih nih, bakal diseleksi oleh juri berasal dari dosen jurinya ini. Nanti bakalan selektif juga pemilihannya dan juga objektif. Dan setelah nanti setelah seleksi esai, baru kita umumkan pernyataan peserta-peserta yang akan lolos seleksi esai ini siapa aja, baru mereka yang akan melanjutkan ke tahap debatnya nanti, seperti itu Kak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.